Oke teman-teman, jadi di episode PWU kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari Jakarta Barat, tepatnya di Kebonjeruk. Beliau ini sekaligus teman dekat saya, teman sebangku saya di SMK ini. Oke, Nadif, sebenarnya gue mau ngucapin terima kasih sama lu karena lu udah mau antusias datang di podcast ini. Sangat antusias sekali ya, dengan jarak yang lumayan jauh dan tengah jalan gua kehujanan, jadi ya sudah. Ya, terima kasih, Dit. Nah, ada satu tema yang pengen gue bahas sama lu di podcast kali ini. Itu temanya tentang kenakalan remaja dan spesifiknya itu tentang pergaulan bebas. Nah, kita kan juga semua udah tahu lah kalau pergaulan bebas itu sama sekali kagak memiliki dampak yang positif. Justru itu dampaknya negatif. Dampaknya itu bisa negatif ke diri kita sendiri atau bahkan ke orang lain. Nah, gue pengen nanya, Dit, gue tuh pengen minta pendapat lu sebagai seorang remaja juga. Apa yang melatar belakangi seseorang tuh melakukan pergaulan bebas itu, Dit? Menurut gue ya, mungkin karena gue juga sebagai remaja, lebih tepatnya kita sebagai remaja ya, yang mungkin suka berkelana gitu ke berbagai tempat, juga ingin mencoba banyak hal gitu. Jadi ketemu orang-orang baru, yang orang-orang yang mungkin entah itu buruk atau baik. Jadi mungkin kalau misalnya melatar belakangi seorang remaja yang bisa dibilang melakukan hal buruk, itu bisa dibilang karena lingkungan ya, lingkungan pergaulannya. Juga kalau menurut gua, kalau misal gua lihat dari teman gua, dari orang lain, itu bisa jadi dari faktor keluarganya. Berarti terdiri dari dua faktor tuh, faktor lingkungan sama keluarga. Ya, itu dua hal yang paling bisa dibilang kritis, paling bisa dibilang paling utama itu mempengaruhi. Oke, dampaknya, Dit. Menurut lo seberapa besar dampak dari pergaulan bebas itu? Lo bisa jelasin secara dampak untuk dirinya sendiri atau dampak ke orang lainnya? Mungkin kalau bisa dibilang dampak ke diri sendiri, jelas kalau lo salah pergaulan gitu ya, menurut gua tuh bakal terjerumus ke hal-hal yang dibilang nggak lumrah buat seorang remaja gitu. Bisa narkoba ataupun seperti yang mabok-mabokan, atau bahkan sampai dibilang keluar dari batas. Ya benar, udah di batas normal dia. Kalau misal buat orang lain ya mungkin bisa dibilang lu kalau misalnya menjadi orang yang bisa dibilang pemabok ataupun pemakai, itu kemungkinan besar bakal bisa ngajakin orang lain juga. Itu kenapa bisa ngelugiin orang lain. Tapi kalau misalnya orang lain itu nggak punya sendirian, bisa dibilang masih labu. Ya benar. Lagi sama remaja yang diajakin. Nah, ada satu lagi yang pengen gue tanya, Dit. Semisal ada orang yang udah tidak sengaja atau sengaja terjerumus ke hal tersebut, apakah dia masih memiliki peluang untuk memperbaiki dirinya atau kembali ke jalan yang lurus? Jelas bisa, jelas, tapi tergantung kan. Sebagai remaja pun kita sendiri kan juga bisa dibilang masih masa pertumbuhan gitu. Mungkin kalau misalnya dia masa remaja kita nakal, mungkin masa dewasa kita bakal berubah, tergantung dari masing-masing diri sendiri apakah dia mau berubah atau enggak. Berarti ya yang menyebabkan berubah tuh pribadi dari masing-masing orangnya. Jelas ya, kalau misal dia ada kemauan buat berubah, dia pasti bisa berubah, sementara kalau enggak ya enggak gitu. ya. Oke, gue nangkap. Nah, selanjutnya, Dit, lu kan sempat bilang kalau teman-teman lu tuh banyak yang dalam tanda kutip itu kurang baik ya, Dit ya. Nah, bagaimana cara lu buat menjaga diri dari teman-teman lu yang kurang baik itu supaya lu nggak terjerumus ke hal yang serupa? Mungkin kalau dia bisa dibilang gue menjaga jarak ke teman-teman gue yang bisa dibilang buruk. Kenapa? Karena takutnya dari gue itu mempengaruhi diri gue sendiri. Jadi gue nggak terlalu dekat sama mereka, tapi tetap temenan. Oke. Jadi lu cuma membatasi jarak pertemanan lu antara teman-teman lu yang kurang baik ini. Terus misalnya, Dit, misal temen lu dia ngajakin lu untuk ngelakuin hal serupa, itu apa yang lu lakukan? Kalau misal diajakin, menurut gua ada dua respon yang bakal diajukan dari pengajak ini. Kalau misal gua tolak, antara mereka ini ikhlas ataupun memaksa, ya ada yang beli, mungkin kita. Oke. Sebenarnya, Dit. Iya. Apaan? Ya. Ini bener-bener podcast warung uday, bener-bener Ya, di makanya- warung uday kita Makanya ngeteknya, gua gitu. gue bikin judul ini podcast warung udah karena emang kita bikin tuh di warung dan Bener-bener. seperti yang kalian lihat tadi Itu- itu ada orang yang baru itu beneran loh, itu juga mereka itu loh. Gue kenal. beneran. Oh. Oh ya, lanjut, Dit. Tadi kan gue terakhir nanya tuh bagaimana cara lu, bagaimana cara lu menolak ajakan temen lu yang mengajak ke hal negatif tersebut? Baik ya, kalau misalnya respon dari mereka itu kalau misalnya ditolak, ada yang memaksa, ada juga yang ya udah gitu. Kalau nggak mau ya udah. Kalau misalnya nih, lo diajakin, lo sendiri
besi bakal nolak. Iya. Kalau semisal nolak itu, kalau semisal di posisinya gue nih diajak, gue itu bakal menolak. Ketika mereka memaksa gue merasa ini orang nggak benar, jadi gue cut off. Nggak. Menurut lu sendiri nih Dit, apa kalau lu cut off dari teman lu itu, apa lu nggak bakal rugi karena lu kehilangan sedikit teman yang lu punya? Sebenarnya gue lebih milih nggak punya temen dibanding punya teman tapi malah merugikan diri sendiri gitu. Oke, Kata oke. orang begitu. Nah itu prinsip yang bagus dan gue juga cukup suka sama prinsip itu. Terakhir nih Dit, bagaimana cara lu buat bener-bener kagak terjerumus, kagak bakal melakukan hal tersebut selain dari meng-cut off temen lu itu? Ya pasti lu bakal belajar lah gitu lah. Kenapa sih orang melakukan hal seperti itu? Dan lu harus belajar dari mereka. Mereka itu kenapa melakukan itu dan lu jangan ikutin. Misalnya mereka karena ikut-ikutan, ya lu belajar dari mereka. Lu jangan mau ikut-ikutan, jangan mau diajak sama orang yang bisa dibilang mabok juga. Oke, berarti salah satunya kita harus mempunyai pendirian yang cukup Jelas. teguh ya. Nah, semisal kita belum punya pendirian yang cukup teguh kan itu kita bakal gampang dihasut sama mereka ini. Nah, gue mau nanya gimana cara kita ngebentuk pendirian yang teguh supaya mereka tuh nggak gampang buat ngehasut kita, buat ngajak kita ke hal yang buruk. Manusia kan punya raga, jiwa, pikiran ya. Kalau orang gitu keren, bahasa kerennya. Iya, benar. Dimana lu harus punya pikiran sama hati itu harus sejalan. Nggak boleh lu bentrok satu sama lain. Dimana dua hal ini jika sinkron lu bakal bentuk pendirian yang kuat. Jadi lu bisa menolak hal-hal yang enggak sejalan sama prinsip lu gitu. Berarti kita cukup perlu mensinkronkan antara raga dan pikiran kita. Iya jelas. Oke, terakhir nih Dit, lu ada tips buat remaja-remaja seumuran kita gak? Supaya mereka tuh nggak bakal terjerumus ke hal yang negatif tersebut. Kayak kalau kata gue tetap jaga pergaulan semua. Pergaulan itu paling fundamental bagi kita. Ya, paling dasar. Orang yang memiliki pergaulan yang bisa dibilang buruk, kemungkinan besar bakal buruk juga perlakuannya. Begitu pun sebaliknya. Tapi tergantung dari masing-masing. Iya. Lu pinter-pinter, lu boleh punya pergaulan yang bisa dibilang kurang, tapi lu harus dibarengin juga sama kondisi yang kuat. Itu kalau kata gue. Oke, itu pendapat yang bagus sih, gue juga suka. Karena emang nyatanya kita harus benar-benar mengkontrol diri kita karena banyak teman-teman sosial kita yang bahkan udah terjerumus melakukan hal itu, bahkan udah jauh dan tidak memiliki chance kembali sama sekali. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue tanyakan. Yang gue mau terima kasih juga di atas saran-saran, atas jawaban yang lu berikan, karena jawaban yang lu berikan tadi tuh sangat relevan, sangat cocok dan bisa banget kita terapkan Dit. Ya, gue juga makasih udah diundang ke PWU Podcast Warung Muda ini yang dimana bener warung. Ya. Makasih banget ya sudah dijamu seperti ini ya. Oke, jadi cukup sekian dan sampai jumpa di episode PWU selanjutnya. Oke, see you next time. Asik. Udah. 8 menit tuh, gokil. One take loh, 2